Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam memprediksi calon presiden, capres, nomor urut 03 dan 01, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan menggunakan strategi menyerang dalam debat terakhir Pilpres 2024. Khoirul menilai, Ganjar dan Anies akan menyerang capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk mendegradasi kredibilitasnya. Dalam debat terakhir ini, kubu 01 dan 03 tampaknya masih tetap akan menggunakan strategi yang sama, yakni strategi ofensif atau menyerang, untuk mendegradasi kredibilitas kubu 02, kata Khoirul dalam keterangannya, Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2024. Di sisi lain, kata dia, Prabowo tampaknya sudah harus menyiapkan mental untuk kembali dikeroyok Anies dan Ganjar. Menurut Khoirul, Prabowo tampaknya akan menggunakan pola strategi defensif untuk menghadapi Ganjar dan Anies. Jika Prabowo mampu bertarung secara efektif, tidak hanya pasrah diserang seperti yang terjadi di debat ketiga lalu, maka ia berpotensi menciptakan lompatan kecil elektabilitas untuk menggenapi target menang satu putaran yang ia harapkan, ujarnya. Dia menjelaskan, debat terakhir sangat penting untuk mengonsolidasikan basis dukungan masing-masing capres-cawapres menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Khoirul menerangkan, umumnya pemilih sudah punya iman politik yang tinggi, loyalitas dan militansi dukungan sudah terbentuk. Namun, pukulan terakhir benar-benar dibutuhkan untuk memastikan apakah benar target 02 untuk menang satu putaran bisa diwujudkan, ucapnya. Apakah benar kubu 01 dan 03 bisa tampil kompetitif untuk menahan proses konsolidasi kekuatan 02 dan memaksanya untuk masuk ke permainan yang lebih panjang melalui putaran kedua, ungkap Khoirul menambahkan. Sebagaimana diketahui, debat terakhir Pilpres 2024 mempertemukan tiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Menjelang debat calon presiden terakhir, yakni Prabowo Subianto mengaku khawatir apabila kembali mendapat nilai jeblok dari capres lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam kampanye di Gor Gajayana Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari 2024. Diketahui sebelumnya dalam safari politik tersebut, Prabowo mengingat momen yang terjadi pada debat ketiga Capres Minggu 7 Januari 2024. Yakni Prabowo diberi nilai 11 dari 100 oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski demikian, Prabowo Subianto mengaku tak memusingkan penilaian rendah tersebut. Lantas, apabila terpilih menjadi presiden, Prabowo Subianto berjanji akan merangkul sejumlah pihak, termasuk merangkul sejumlah lawan politiknya di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan debat terakhir Capres pada Minggu 4 Februari 2024. Adapun debat tersebut akan berlangsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai sebelumnya, Anies Baswedan sempat memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Anies Baswedan, kinerja Kemenhan tak optimal lantaran banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, yakni seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas. Selain itu, Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era kepemimpinan Presiden ke-6, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pasalnya menurut Anies, saat era SBY, kenaikan gaji prajurit TNI terjadi 9 kali. Lantas, kala itu Ganjar turut meminta Anies untuk memberikan ketegasan berapa nilai untuk kinerja Kemenhan. Adapun Ganjar sendiri memberikan angka 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Baik. Jadi Prabowo, kita tahan dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Terima kasih atas pengertiannya.
Harap tenang, harap tenang. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis Bapak. Waktu habis Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Waktu Jadi habis Pak Prabowo. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita harap tenang. Ada hal menarik yang terjadi sebelum debat Cawapres pada Jumat 22 Desember di Jakarta Convention Center dimulai. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud tampak hadir dengan mengenakan pakaian adat daerah. Keduanya menghampiri masing-masing capres-cawapres yang berada di tempat duduknya dan memberikan salam. Ia mulai mendatangi paslon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar. Mereka tampak sedikit berbincang singkat, kemudian kembali ke tempat duduknya. Dalam momen ini, Prabowo dan Anies tampak acuh tak acuh. Mereka langsung duduk di posisinya masing-masing tanpa memberikan salam hangat.
maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Terima kasih.